Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Dokja di Switch Industrial Complex melawan Factory yang dibangkitkan Duk Switch. Di sela pertarungan Rasi, Prisoner of the Golden Headband memasuki channel, dan di sisi lain, Jung Hyuk mulai memasuki Demon Realm. Factory Switch terus menghancurkan area. Seorang eksekusioner terakhir terlihat berlari. Jang Hayong datang mengejar dan langsung menghabisinya. Eksekusioner terakhir telah mati. Efek diktator Duk Switch telah dinonaktifkan. Semua eksekusioner di Industrial Complex telah mati. Seluruh makhluk di Industrial Complex mendapatkan hak eksekusi terhadap posisi diktator. Night of Revolusi akan dimulai dan bertahan selama 1 jam. Melihat itu semua penduduk bersemangat. Ayo kawan, ini malam revolusi. Aileen bilang, malam revolusi adalah saat di mana penduduk mendapatkan hak eksekusi terhadap Duk. Mereka mendapatkan kemampuan untuk menyingkirkan diktator dengan tangan mereka sendiri. Ayo hancurkan sampai habis. Para penduduk mulai menyerang Factory. Tapi di sana Factory bisa melawan dan langsung menghabisi para penduduk yang datang. Mundur, ini terlalu sulit. Sejenak Duk berpikir, dasar bodoh. Pada revolusionaris skenario, malam revolusi adalah saat di mana kondisi Duk paling rentan. Tapi syaratnya, tak ada yang bisa menghancurkan Factory. Dan Duk harus berada di luar Factory. Rasi Snake Miser dimabukkan oleh medan tempur yang penuh dengan darah. Semua penduduk kembali dibantai. Rasi Nile Eating Rat merasa sangat gembira dengan pembantaian manusia yang terjadi. Di sana, Aileen sedang membantu tubuh Dokja yang rusak. Untuk sementara sudah kulakukan perawatan. Cuma kalau kau bertarung lagi, aku tidak tahu ke depannya. Dokja menjawab, aku cuma harus bergerak 1 kali saja. Duk teriak, sembunyi di mana dirimu? Bagaimana kalau kau rapalkan revolusi terkutuk itu lagi? Fotwall berkata, Kim Dokja pun berpikir kalau si brengsek itu menghancurkan penduduk dengan kekuatan yang melampaui skenario, akan kulakukan juga hal yang sama. Dokja memanggil Bio, sekarang perluas bandwidth channelnya ke Underworld. Bio kemudian melakukan perintah itu. Dokja teringat sesuatu. Dahulu saat aku ke Underworld untuk kedua kalinya oleh Father of the Rich Knight, seseorang bilang, ini kunci untuk membuat Giant Soldier. Dokja menjawab, terima kasih banyak. Kalau kau merasa berterima kasih, tolong masukkan namaku ke kolom nama pencipta begitu kau sudah selesai. Sejenak Dokja berpikir, aku memberinya instruksi cara menciptakan Giant Soldier, senjata yang mampu menciptakan plausibility storm hanya dengan memanggilnya, tapi takkan besar, kecuali jika skenarionya skala Gigantomachia yang merupakan perang besar para rasi. Ada batasan besar terhadap plausibility untuk memanggilnya. Rasi Prisoner of the Golden Headband melihat ke arah Anda. Dokja bilang, aku mohon tolong, aku ingin mengubah skenario ini. Kalau bicara soal keadilan, bukannya ini sudah berhenti adil sejak lama. Rasi Snake Miser sedang bersuka cita di tengah kekacauan yang terjadi. Rasi Prisoner of the Golden Headband merasa jengkel. Dokja berpikir, siap, aku kira kami sudah sedikit akrab. Kemudian Dokja teringat percakapan Prisoner dengan Jang Hayong. Dokja berkata, dahulu kau menerima suatu pesan aneh bukan? Rasi Prisoner of the Golden Headband bertanya apa maksud Anda? Dokja menjawab, aku tak tahu rinciannya, tapi isinya soal rambutmu yang rontok. Dan asal kau tahu, kedua rasi itu ada di baliknya. Rasi Snake Miser menatap ke arah Anda karena terkejut. Rasi Nile Eating Rat menggigit kukunya karena situasi yang tidak terduga. Rasi Prisoner of the Golden Headband murka. Sesuatu muncul dari langit. Sehelai rambut Grid Sage kemudian bereaksi.
Dokja mengambilnya, sehelai rambut saja. Energinya sudah sebanyak ini. Aku janji akan menggunakannya dengan baik. Dokja mulai berkonsentrasi menggunakan energi itu. Ia berkata, "Wahai pedang yang ditempa untuk membunuh raksasa yang tertidur." Seketika langit sekitar bereaksi. Kata-kata dari Dokja membangkitkan sesuatu. Makhluk-makhluk underworld telah menyadari kehadiran Anda. Dokja teriak, "Sekarang turunlah ke daratan ini." Pusaran energi hitam tercipta di langit. Dari balik langit sesuatu muncul. Duxie Switch heran melihat sesuatu di hadapannya. Giant Soldier Pluto telah menjawab panggilan Anda. Dokja memanggil Giant Soldier dari Underworld. Senjata rahasia Raja Underworld, Giant Soldier Pluto. Duxie Switch tak berhenti heran. Bagaimana bisa ini terjadi? Setauku itu masih belum sempurna. Beberapa rasi merasa terkejut dengan tanda-tanda abnormalitas dalam skenario. Para Demon King dari Demon Realm sekitar terkejut dengan possibility storm yang mengerikan. Dokja muntah darah terkena plausibility yang kuat. Rasi Prisoner of the Golden Headband berbagi beban plausibility Anda. Wujud inkarnasi Anda telah mencapai batasnya. Semua penduduk juga heran. Itu malapetaka. Giant Soldier Pluto berkata, "Apa? Di mana ini?" Dokja dari bawah memanggil, "Kim Namwon." "Ah, kau pria belalang terowongan bawah tanah itu." Dokja berpikir, sudah kuduga dia menggunakan jiwanya sendiri sebagai komponen terakhir. Wujud inkarnasi Anda telah mencapai batasnya. Namwon tertawa, "Kau serius mengatakan kalimat aktivasi itu?" Waktu itu di Underworld, Dokja melakukan kesepakatan. Namwon bilang, "Aku mengerti. Aku akan setel ini sebagai kalimat aktivasi, jadi pastikan kau mengingatnya. Kalau kau mengatakannya dengan benar, mungkin aku akan membantumu sekali saja." Sejenak Dokja berpikir, awalnya seluruh Giant Soldier diberi jiwa untuk mengawasi sistem utama mereka. Sedangkan pada Kim Namwon, dia menanamkan jiwanya sendiri sebagai software untuk Giant Soldier. Namwon bilang, "Baiklah, akan kuberikan pelayanan spesial khusus untukmu. Ahjusi, akan kuperlihatkan kau pertunjukan yang luar biasa. Naiklah." Dokja menjawab, "Maaf, tapi aku tak punya tenaga untuk melakukannya." Dokja semakin terluka. Namwon heran, "Kenapa kau babak belur begitu?" Dokja menunjuk Factory Switch. Dokja berkata, "Habisi dia." Mata Pluto langsung berubah. Factory Switch mulai panik. Ini mustahil. Kenapa Giant Soldier asli ada di sini? Pluto mulai bergerak. Ia memberi pukulan yang langsung menghancurkan Factory Switch. Serangan Pluto menghancurkan area di sekitar. Factory Switch langsung hancur. Namwon berkata, "Mainan jelek apa ini? Kau beneran memanggilku ke sini cuma untuk menghancurkan bongkahan rosok ini? Jahat sekali kau, Ahjusi." 25 detik sebelum penarikan summon. Sialan, kau menyebalkan sekali, Ahjusi. 20 detik tersisa. Dengan kedua tangannya Pluto merobek mulut Factory Switch. 15 detik lagi, Namwon menghancurkan kepala Factory. 10 detik tersisa. Namwon berhasil menghancurkan tubuh Factory. 5 detik tersisa. Sekarang aku harus apa, Ahjusi? Bagaimana kalau kita duel? Perlahan-lahan tubuhnya menghilang. 1 detik, sial. Sampai jumpa lagi di Underworld. Pluto lalu menghilang. Dokja bilang, "Dasar sialan, mana sudi aku kesana lagi, bodoh." Pemanggilan Giant Soldier Pluto telah dibatalkan. Setelah itu Dokja mendekati Duxie Switch. "Bajingan sialan, bagaimana kau bisa?" Dokja mengeluarkan pedangnya. "Aku sudah dengar tentangmu dari Weniman. Dasar rasi malang, kau takkan pernah bisa selamat sekalipun kau membunuhku." Dokja tanpa ragu menghabisinya. "Anda telah mengalahkan Demon Duxie Switch. Anda mendapatkan 200.000 koin." Setelah itu Dokja tergeletak. "Anda telah mengalahkan diktator dari Industrial Complex." Aileen langsung menghampiri Dokja yang tubuhnya semakin rusak. Bagaimana dengan Duk? Dia sudah mati.
Anda telah mengalahkan diktator dari industrial kompleks. Anda bukan revolusionari. Suksesi diktator telah dibatalkan karena Anda tidak mengikuti rute kemajuan skenario normal. Island dengan peralatannya memperbaiki Fable Dokja yang rusak. Suksesi secara otomatis telah dipindahkan pada makhluk paling bereputasi di skenario saat ini. Hidden skenario sedang berjalan. Bunuh revolusionari asli untuk memasuki main skenario. Melihat itu, Dokja mulai putus asa. Ternyata seperti dugaan, cuma karena sudah membunuh Dok, tidak berarti aku bisa memasuki main skenario. Mungkin Yo Jung Hyuk lah yang telah mendapatkan hak suksesi industrial kompleks. Dokja bertanya, bagaimana kondisiku? Berapa banyak waktuku yang tersisa? Island terlihat sedih. 10 menit, tidak 5 menit. Katamu kamu mencari revolusionari. Dokja menjawab, kau benar, aku harus membunuhnya agar bisa masuk ke main skenario. Kemungkinan dia ada di suatu tempat di barisan kita, atau mungkin bersembunyi, bahkan melarikan diri dari sini. Jangan menangis, Island, aku takkan mati. Fotwal berkata, Kim Dokja pun berpikir kalau aku membunuh revolusionaris sekarang, maka berbagai cerita yang sudah kukumpulkan sampai sekarang akan menjadi sia-sia. Dalam hatinya Dokja bilang, sekalipun aku tak menjadi revolusionari, pasti ada suatu cara untuk mengatasi ini seperti biasanya. Dokja bilang, Island, apa kau sudah membuat barang yang aku minta waktu itu? Island berhasil membuat alat seperti handphone. Anda telah mendapatkan perangkat baru, sinkronisasi telah dimulai. Fotwal berkata, Kim Dokja pun berpikir, akulah pembaca, semua jawaban ada di sini. Pasti ada suatu cara di Way of Survival. Dokja hendak membuka file tersebut, tapi kesadarannya mulai menghilang. Sialan, apa ini akhir hidupku? Dan kemudian, di tengah Dokja yang pasrah, notif dari sistem muncul. Hidden skenario, self-proclaimed revolutionary telah diselesaikan. Anda telah menjadi revolutionary. Selamat, Anda secara resmi bisa memasuki main skenario. Exile penalty telah berakhir. Wujud inkarnasi Anda telah pulih secara otomatis. Berbagai fable Anda yang memburuk mulai pulih. Dokja tubuhnya kembali pulih. Apa ini? Island masih hidup. Jang Hayong dan Mark juga tak ada yang mati. Nama Kim Dokja telah menyebar luas di 73 Demon Realm. Seluruh spesies demon di Gilobat Kompleks takut akan nama Anda. Penduduk di Gilobat Industrial Kompleks telah bergabung dalam revolusi Anda. Ternyata di sisi lain Jung Hyuk sudah memulai aksinya. Ia menciptakan keributan di Industrial Kompleks Gilobat. Dokja heran, ini mustahil. Jangan bilang dia menyamar menjadi diriku. Sekelompok orang yang mengidolakan Kim Dokja sebagai pahlawan telah muncul di Gilobat Industrial Kompleks. Semua penduduk Gilobat terlihat senang. Sejenak Dokja berpikir, itu terjadi di Industrial Gilobat, bukankah di sini Switch Industrial Kompleks? Seseorang telah mengalahkan diktator di Gilobat Industrial Kompleks. Saat ini Anda merupakan orang paling bereputasi di Gilobat Industrial Kompleks. Anda telah menjadi master dari Gilobat Industrial Kompleks karena possibility milik skenario. Dokja tertawa. Astaga, Yo Jung Hyuk yang asli, dia sudah datang. Kim Dokja mungkin perlu memeriksa smartphone-nya terlebih dahulu. Dokja kaget mendapat notif itu. Dokja berhasil mendapatkan kembali file isi novel. Setelah itu Dokja mulai ditangani oleh Island dan rekan-rekannya. Saat ini Anda memiliki hak suksesi Gilobat Industrial Kompleks. Dalam hatinya Dokja bilang, apa itu memang Yo Jung Hyuk? Atau ada orang yang meniruku, membangun ketenaran di sana dan juga membunuh diktator di sana? Starstream sedang mengoreksi skenario error. Fable baru yang berkaitan dengan Anda telah dijadwalkan. Fotwal berkata, Kim Dokja berpikir saat ini Yo Jung Hyuk pasti berada di Gilobat Industrial Kompleks. Dalam hatinya Dokja bilang, awalnya aku benar-benar senang karena Yo Jung Hyuk menjadi orang yang baik. Dia benar-benar menginvasi Industrial Kompleks cuma demi menyelamatkanku. Tapi dengan kata lain juga, dia pasti sadar aku sedang menirunya dan dia langsung datang ke Demon Realm untuk menghajarku. Island heran melihat ekspresi Dokja.
Kamu sedang disembuhkan, jadi tolong berhenti gemetaran. Mau bagaimanapun ini adalah keajaiban kamu bisa pulih secara perlahan. Kerusakan pada febelmu terlalu besar, tapi selama kamu pulih, seharusnya kamu akan baik-baik saja. Dalam hatinya Dokja berpikir, mungkin karena aku sekarang bisa memasuki main skenario lagi. Bernapas sekarang menjadi terasa berbeda. Fable configuration Anda saat ini belum selesai. Kalau begitu mari lihat dulu pesan yang belum dibaca. Beberapa rasi bertanya tentang Anda. Banyak rasi di channel sangat terkesan dengan penampilan Anda. Sialan, karena aku sudah memanggil Fable Weapon. Mulai dari sini segalanya akan menjadi lebih rumit. 3000 koin telah disponsorkan kepada Anda. Rasi Prisoner of the Golden Headband mengangguk pada kepercayaan diri Anda. 4000 koin telah disponsorkan pada Anda. Astaga, baru ada yang donasi lagi setelah sekian lama. Rasanya agak menyentuh. Main skenario ke-20 telah selesai. Main skenario Demon Realm Revolution telah selesai. Imbalan kompensasi telah ditunda karena lompatan berlebihan pada main skenario. Kompensasi Pebble tertunda karena main skenario sedang diselesaikan. Beberapa rasi penasaran dengan identitas Anda. Beberapa rasi ingin mengundang Anda ke nebula mereka. Seseorang sedang memata-matai Fable Weapon Anda. Rasi Father of Rich Knight sedang mengawasi Anda. Ekspresi Dokja berubah. Dia datang juga. Rasi Father of the Rich Knight sedang mengawasi Anda. Skill eksklusif Footwall telah diaktifkan dengan kuat. Footwall terkikik-kikik. Footwall memblokirnya. Dokja lega. Tidak kusangka si Footwall yang menyebalkan ini bisa sangat diandalkan. Aileen bilang, jangan melihat alat itu terlalu lama, kau harus mempertahankan stabilitas mutlak. Dokja menjawab, ibuku juga selalu bilang begitu. Bagiku melihat pada benda ini bisa mempertahankan stabilitas mutlak. Sekarang bagaimana kondisi si Switch Industrial Complex? Aileen berkata, apa sekarang kita harus menyebutnya sebagai Yo Jong Hyuk Industrial Complex? Bukankah kamu bukan Yo Jong Hyuk? Dokja menjawab, seperti yang kubilang aku bukan dia, tapi sekarang Master Industrial Complex adalah Yo Jong Hyuk. Duk yang agung itu akan segera datang ke sini. Aileen bertanya, sebenarnya Yo Jong Hyuk itu demon macam apa? Dokja bilang, dia bukan demon walau terkadang bertingkah seperti itu, tapi Yo Jong Hyuk di dunia ini adalah orang yang baik. Aileen bisa tolong panggilkan Jang Hayong dan Han Myung Oh. Dalam hatinya Dokja bilang, untuk sekarang satu rintangan sudah terlewati, tapi meskipun revolusionari skenario telah berakhir, skenario selanjutnya berada di skala yang lebih besar dan tak sebanding dengan revolusionari skenario. Sorot mata Dokja berubah. Beberapa Demon King tertarik dengan tindakan Anda. Mulai sekarang, aku harus bersiap dengan hati-hati. Setelah itu Dokja mulai membaca kembali novel dan di sana Dokja merasa ada yang aneh. Way of Survival revisi pertama. Apa maksudnya revisi pertama dan kenapa si penulis memberikan ini padaku? Dokja mulai membacanya. Yo Jong Hyuk berpikir kalau itu dia takkan pernah seperti itu. Dokja heran. Tunggu, apa memang ada kalimat semacam ini? Dokja membaca lagi. Jika dia ada di sini, aku pasti bisa menilai segala dengan cara yang sedikit berbeda. Rasanya ada sesuatu yang kulewatkan. Dokja heran lagi. Scan macam apa ini? Dokja terus membaca. Regresi keempat Yo Jong Hyuk berpikir, di turn kali ini pria itu tidak ada. Dengan demikian kehidupan keempat Yo Jong Hyuk pun dimulai. Dokja sontak kaget, kenapa bukan turn ketiga? Tidak mungkin bisa begini, tidak ada banyak info yang disebut orang itu. Tapi orang itu merujuk pada diriku. Yo Jong Hyuk berpikir, dia bilang padaku jangan berpikir segalanya akan lebih baik dengan mengulangi regresi. Jangan berpikir bahwa hidupku saat ini hanya diperuntukkan untuk kehidupan ini saja. Entah aku bisa melakukannya atau tidak, tapi aku tak akan menyerah. Dokja semakin heran. Sialan,
Mau dibaca berapa kali pun, ini jelas kalimat yang terucap dari mulutku. Walau nama Kim Dokja sama sekali tidak ditulis, aku jelas pernah mengatakan kalimat itu sebelumnya. Rasi Prisoner of the Golden Headband penasaran dengan monolog Anda. Fotwal berkata, Kim Dokja berpikir, singkatnya begini, situasi saat ini. Pertama, revisi pertama Way of Survival telah tiba. Kedua, revisi dimulai dari throne keempat Yo Jong Hyuk. Ketiga, karakter yang diduga sebagai Kim Dokja telah muncul di dalam ingatan keempat dia. Dengan kata lain, Yo Jong Hyuk di throne ketiga telah gagal. Dokja semakin berpikir keras. Apa mungkin regresi ketiga saat aku campur tangan sudah gagal dan throne setelah kegagalan itu dicatat di revisi Way of Survival? Fotwal berkata, kenapa aku tidak ada di regresi keempat Yo Jong Hyuk? Jika revisi pertama adalah penggambaran kejadian masa depan, berarti revisi kedua bisa dirilis tergantung pada tindakanku ke depannya. Sejenak Dokja berpikir, sangat mungkin kalau revisi pertama adalah masa depan yang pasti. Kalau memang seperti itu, kenapa si penulis mengirimkan ini pada aku? Mungkin singkatnya, si penulis memberiku kesempatan dengan revisi ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.